Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan, pembelajaran 1. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Salwa, bisa tolong untuk memimpin doa? Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Baiklah, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Baik, Kak? Pak Kadir? Pak Dia? Mbak Linda? Hadir, Bu. Oke. Mbak Linda? Hadir, Bu. Mas Arif? Sepertinya terkendala sinyal. Mbak Salwa? Hadir. Dan supaya kita lebih semangat, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai
dalam tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baik, gimana? Udah pada lebih semangat kan? Sudah, Bu. Oke. Kompetensi dasar dan indikator. Untuk muatan pelajaran IPA, kompetensi dasarnya 3.8, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Untuk indikatornya, 3.8.1, memahami masalah keseimbangan lingkungan. 4.8.1, melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Untuk muatan pelajaran IPS, kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Indikatornya 3.1.1, memahami sumber daya alam dan pemanfaatannya. 4.1.1, menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Kemudian, tujuan pembelajarannya, 1. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 2. Dengan mengamati video, siswa mampu memahami masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 3. Dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 4. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakter dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ini tanaman apa? Padi, Bu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Tanaman padi merupakan tanaman penghasil? Masih. Ya, betul. Terima kasih, Mbak Salwa. Padi merupakan tanaman penghasil beras, kemudian beras dimasak menjadi nasi. Nasi itulah yang kita makan sehari-hari.
Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita Tahu, Bu. mengenal padi. Mbak Herlinda, bisa tolong dibaca teks mengenai tanaman padi? Baik, Bu. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Selanjutnya, Mbak Salwa, bisa tolong dibaca? Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Selanjutnya, Mbak Linda, bisa tolong dibacakan? Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Baik, terima kasih Mbak Linda. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, kalian kan sudah membuat daftar pertanyaan. Nanti kalian bisa menambahkan pertanyaan mengenai teks tadi ke daftar
pertanyaan yang sebelumnya kalian buat. Kemudian Ibu mau bertanya nih, dapatkah tanaman padi ditanam di daerah pesisir pantai? Mbak Salwa, bisa dijawab, bisa tidak tanaman padi ditanam di daerah pesisir pantai? Tidak, Bu. Ya. Mbak Herlinda, dapatkah tanaman padi ditanam di daerah pesisir pantai? Tidak, Bu. Baik, penjelasannya. Ada di sini. Karena padi hanya bisa ditanam di dataran rendah. Ya, betul sekali. Nah, Mbak Linda bisa tolong dibaca? Baik, Bu. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian yang selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Baik, terima kasih Mbak Linda. Nah, seperti yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Linda, bahwa padi hanya dapat tumbuh di dataran rendah. Jadi, selain itu, padi tidak dapat tumbuh. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, kalian disuruh untuk melengkapi tabel mengenai lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencarian penduduk, baik di pantai, dataran tinggi, maupun dataran rendah. Kemudian, sampaikan hasil tabel kepada Ibu. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Kemudian nanti daftar pertanyaan yang telah kamu buat, serahkan kepada Ibu. Langkah-langkah dan penugasan. Berikut tahap-tahap kegiatan dan jenis tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, membuat bagian proses pertumbuhan padi. Yang kedua, membuat tabel perbandingan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ketika kalian mengerjakan penugasan, kalian melakukan refleksi dari proyek, yaitu pada kegiatan mengerjakan proyek bagian mana yang menarik untuk kalian. Kemudian, apa kesulitan yang kalian temukan saat mengerjakan proyek atau penugasan. Untuk kesimpulan dari materi hari ini, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tanaman padi berbuah hingga gabah matang, berkembang penuh, beras, dan berwarna kuning. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Dataran tinggi
adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Rambu-rambu penyusunan tugas. Waktu pembuatan produk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kerjakan tugas sesuai petunjuk dalam LKPD. Nanti untuk LKPD-nya akan Ibu share di WhatsApp group. Kemudian kumpulkan informasi dari buku, siswa, dan bahan ajar untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD. Susunlah rencana untuk menyelesaikan tagihan tepat waktu. Bisa kalian bagi tugas masing-masing untuk setiap anggota. Kemudian, adakah yang belum paham tentang tagihan dan rambu-rambu penyusunan produk? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah paham. Nah, selain penugasan, kalian juga harus mengerjakan soal evaluasi yang nanti linknya akan Ibu share di WhatsApp group juga. Barangkali kalian masih ada yang belum mengenai penugasan, kalian bisa bertanya di WhatsApp group maupun chat pribadi ke Ibu. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mbak Linda bisa tolong dipimpin untuk berdoa? Baik, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Linda. Baik, terima kasih atas waktunya semua. Tetap semangat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.